Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka belajar di UIN 1 Tulungagung. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmat, nikmat, dan hidayah. Amin, amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi saya di sini sebagai teman dari panjenengan semuanya, teman Madin Ula 17, 18 dan 19 serta 20. Saya konco ngaji panjenengan sedoyo. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah kenal dengan saya, ada mungkin yang belum. Jadi saya perkenalkan, nama saya Zainul Mufti. Itu nama pemberian orang tua saya. Saya tidak merubah, tapi kalau julukan di rumah juga ada, tapi yang pasti orang tua memberi nama Zainul Mufti. Umur mungkin bisa dilihat dari wajah, saya masih muda dari wajahnya, tapi kalau segi umur ya saya perkiraan 30 ke atas, karena saya tamat dari aliyah itu sekitar tahun 2000, tamat aliyah tahun 2000. Mungkin dari panjenengan ada yang sudah lahir tahun 2000. Jadi diperkirakan lah. Jadi saya itu sebenarnya termasuk kakak panjenengan di UIN, kakak tingkat lah sebenarnya. Karena saya dulu pernah ya sudah tamat kuliah di Stein, kalau dulu namanya masih Stein, tahun 2007. Jadi saya setelah tamat MAN itu tidak langsung kuliah, tetapi saya disuruh orang tua untuk mondok sekitar 6 tahun. Tahun 2007 saya itu sama ibu saya disuruh untuk kuliah, padahal saya itu sudah tidak pengen untuk kuliah. Mungkin sudah banyak mungkin tidak kepikiran lah semacam itu, tapi orang tua terutama ibu saya itu tetap ngeyel, pokoknya kamu harus kuliah. Kamu harus kuliah. Akhirnya saya itu nurut ibu saya kuliah, tapi saya masuk jurusan syariah muamalah. Kalau mungkin sekarang ya jurusan FEBI, fakultas FEBI. Padahal orang tua saya itu pengennya saya itu masuk jurusan tarbiyah. Mungkin orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi seorang guru. Padahal saya itu tidak bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Mungkin saking dungane orang tua, sehingga bagaimanapun akhirnya saya itu jadi guru, karena kita tidak tahu besoknya kita itu jadi apa. Jadi sampean mungkin kuliah jurusannya kok tarbiyah, siapa tahu nanti
tahu-tahu jadi camat, jadi apa itu, jadi bupati, kita tidak tahu, tidak juluntrong semacam itu. Jadi kalau alamat saya itu tinggal di Desa Tiudan, Kecamatan Nyanggondang, kabupatennya masuk Tulungagung. Di Tulungagung bagian barat. Mungkin kalau sampai pernah dengar Waduk Wonorejo, jing lewati rumah saya. Mungkin dari teman-teman yang ingin ingin dulan ke rumah saya persilahkan, saya buka pintu dengan lebar-lebar. Jadi kami atau saya sebagai teman dari Panjenengan Sedoyo belajar kitab Mabadiul Fiqhiyah. Jadi saya harapkan teman-teman baik ulama Madin Ula 17, 18, 19 dan 20, kami harapkan untuk selalu istiqomah, rajin, ajak, karena bagaimanapun istiqomah itu merupakan tanda dari kesungguhan kita untuk belajar. Karena ada pepatah al istiqomatu khairun al bikaromah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Di kami harapkan rajin, absen oke, sebagainya. Karena pengalaman teman-teman saya yang kuliah dulu itu banyak dari teman-teman yang tidak lulus karena ya mungkin tidak begitu rajin masuknya, yang penting absennya. Jadi sekali lagi kami harapkan untuk istiqomah. Selanjutnya kami atau saya sebenarnya itu pengennya itu ya kita belajar langsung tatap muka, biar saya tahu wajahnya teman-teman baik Ula 17, 18, 19 serta 20. Karena sekarang kita dalam masa pandemi, karena kita masuk wabah dan kita tidak boleh untuk bertatap muka, bagaimanapun pembelajarannya dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Semoga wabah COVID-19 ini cepat dan nyingkreh dari Indonesia. Dengan harapan semacam itu, semuanya dengan harapan semoga kita bisa belajar langsung, kita ke kampus, budal, disangoni orang tua, mungkin semacam itu. Kita akan belajar fikih, Mabadiul Fiqhiyah juz 4. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah belajar mungkin di madrasah atau di pondok kitab Mabadiul Fiqhiyah yang juz 4. Kita akan belajar lagi. Salah satu ciri kita itu diberi ilmu manfaat ketika kita itu mendengarkan suatu ilmu secara berulang-ulang. Kita sudah pernah mendengarkan ini, yang ini dan seterusnya, tapi baik yang satu dan yang terakhir kita itu masih selalu senang terhadap ilmu tersebut. Itu namanya ilmu yang manfaat. Jadi kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita belajar Mabadiul Fiqhiyah tentang toharoh atau bersuci, kita hadiah Fatihah dulu.
Kita hadiah Fatihah dulu tujukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengarang kitab Mabadi yaitu Syekh Omar Abdul Jabbar, serta kepada guru-guru kita. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ansarihi wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Syekh Omar Abdul Jabbar, wa ila masyayikhina wa ustadzina nafa'ana Allah bi'uluhum fi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji Mabadiul Fiqhiyah kelawan nyebut asmane Allah. Dalam lafadz bismillah itu terdapat huruf jar, yaitu berupa ba. Jadi setiap huruf jar itu mempunyai ta'alluq atau hubungan dengan sesuatu. Lafadz bismillah ini digantungkan atau dihubungkan dengan pekerjaan yang akan kita mulai. Misalkan kita mau mulai naik motor, niat saya mau naik motor dengan membaca atau dengan nama Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. At-Taharatu utawi iki kubab nerangake sesuci. At-Taharatu utawi iki kubab nerangake sesuci. Dari sekian banyak kitab tentang fikih, bab yang pertama itu biasanya at-Taharah. Semuanya tentang toharoh, bersuci. Karena ya toharoh itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang memberikan kualitas ibadah kita menjadi baik. Karena hubungannya dengan ibadah. Misalkan sholat itu syaratnya harus bersuci. Itu juga kita mau membaca Al-Quran, ya harus bersuci. Makanya bersuci itu harus didahulukan ketika kita mau beribadah kepada Allah. Karena kita mau menghadap Allah, maka ya harus suci. Nah, misalkan sampean mau menghadap bupati, presiden dan sebagainya, atau mungkin menghadap pak dosen dan sebagainya, ya harus bersih. Dan mungkin kita mau menghadap beliau itu dengan badan yang kotor dan sebagainya, mungkin langsung ditolak kita. Apalagi kita mau menghadap Allah, harus suci atau kita harus bersuci baik dari secara lahir maupun batin. Pengertian toharoh itu kalau dilihat dari secara harfiah adalah bersih atau suci dari segala kotoran. Tapi kalau toharoh itu menurut syariat adalah mengerjakan sesuatu,
yang menyebabkan seseorang itu diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, kayak menghilangkan najis, menghilangkan hadas, dan sebagainya. Itu namanya taharah, bersuci agar ibadah itu diterima. Al-ma'u utawi banyu, al-ma'u utawi banyu, at-tahuru kang suci, tur nyucikake. Bab ini menjelaskan tentang air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Huwa yo alma, huwa yo alma, iku kullu ma, saben-saben banyu. Iku kullu ma, saben-saben banyu, nazala kang tumurun apa ma, nazala kang tumurun apa ma, minas sama saking langit, minas sama saking langit. Jadi sebelum kita membahas tentang fikih, kita harus lebih dulu membahas tentang apa perbedaan fikih sama syariat. Karena syariat dan fikih itu beda. Jadi dapat dipahami kalau syariat itu ya segala tuntunan yang diberikan Allah kepada manusia dalam bidang akidah, amaliyah, dan akhlak. Sumbernya itu dari teks Al-Quran, hadis Nabi, ijma, dan ijma'nya para sahabat maksudnya. Sedangkan fikih yaitu hukum-hukum syariat amaliyah yang dapat atau yang didapat dari dalil yang terperinci. Jadi dapat dipahami bahwa fikih itu berlaku pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia, yang pemahaman hukumnya didapat dari sumber hukum melalui serangkaian proses ijtihad para ulama. Maka tidak heran kalau fikih itu mesti perbedaan pendapat itu banyak. Kalau ulama ini misalkan ini tidak batal, ini batal, ini batal. Ini bahasanya fikih. Tapi kalau syariat itu ketentuannya pasti, tidak bisa dirubah macam itu. Dari penjelasan tentang pengertian syariat dan fikih dapat kita pahami yang pertama secara objeknya. Objek syariat itu lebih umum, yaitu mencakup tentang akidah, perbuatan, akhlak manusia. Sedangkan fikih itu hanya berlaku pada amaliyah perbuatan manusia, tidak membahas persoalan akhlak ataupun akidah. Semacam itu. Lebih gampangnya kita ambil contoh contoh yang sederhana. Kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu merupakan syariat, ketentuan yang pasti dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap umat manusia, oleh setiap orang Islam, Jadi zuhur itu 4 rakaat. Tidak ada ulama yang mengatakan zuhur itu 3 rakaat, 2 rakaat, ataupun 5 rakaat. Semuanya pasti menjawab kalau zuhur itu rakaatnya adalah 4. Kalau fikih itu bahasanya ya tentang mungkin cara berpakaian pada waktu sholat, kemudian bacaannya. Makanya ada banyak perbedaan pendapat tentang bacaan doa iftitah dan sebagainya. Itu biasanya bahasan fikih tentang cara sholatnya itu. Sekarang kita lanjut tentang ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan, yaitu
air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit, baik itu berbentuk cair, ya seperti punya hujan, ataupun mungkin berbentuk salju ataupun es. Kalau es itu kan ya air yang menggumpal, itu juga termasuk air. Au naba'a utawa nyumber apa ma, au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi, minal ardi saking bumi, bagian halikang tetep ala asli khilqatihi ing atase asal kedadiane ma. Saya ulangi, ala asli khilqatihi ing atase asal kedadiane ma, ataupun air itu walam yataghayyar lan ora wah, walam yataghayyar lan ora wah apa ahadus awsafihi, apa ahadu awsafihi salah sijine piro-piro sifate ma, bima kelawan perkara salaba kang bisa ngrusak apa ma, salaba kang bisa ngrusak utawa ndedel apa ma tahuriyatahu ing sifat kesuciane ma, ataupun air itu bersumber dari bumi yang masih tetap bentuk aslinya dan tidak berubah salah satu sifatnya. Kita ketahui bahwa sifatnya air itu kan tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Rasa, warna, bau tidak ada. Tapi kalau berubah, maka ya tidak bisa mensucikan. Misalkan ada air warnanya bening, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Kemudian sampean ke toko beli mungkin Marimas, jus, apalagi extra jus, sampean campur ke air tersebut, maka akan berubah salah satu sifatnya, atau mungkin tiga sifatnya berubah. Air tersebut berubah menjadi mungkin manis, mungkin warnanya malah berubah kuning, mungkin sampai campur baunya kayak lemon ataupun kayak jeruk, maka ya boleh diminum suci, tetapi tidak bisa untuk dibuat bersuci. Walam yusta'mal lan ora den gunakake apa mak liraf'i hadasin krana ngilangi hadas, dan air itu tidak digunakan untuk menghilangkan hadas. Misalkan sampeyan baru wudu ataupun baru mandi wajib, maka air bekas yang digunakan untuk menghilangkan najis itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Atau izalati najasin, atau utawa ngilangi najis. Saya ulangi, au izalati najasin, utawa ngilangi najis. Atau air itu digunakan untuk menghilangkan najis, maka air bekas untuk menghilangkan najis tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Sekarang kita akan membedakan apa perbedaan hadas sama najis. Apa perbedaan
hadas sama najis. Jadi perbedaannya itu dilihat dari dua sisi, atau dengan memakai kacamata yang pertama dengan segi hakikatnya, yang kedua perbedaannya dilihat dari segi hukum fikihnya atau implikasinya. Perbedaan hadas sama najis kalau dilihat dari segi hakikatnya, ya, najis itu perkara yang bisa dilihat, hakikatan bisa dilihat. Contohnya ya air kencing. Air kencing kan bisa dapat atau bisa dilihat. Air kencing kan bisa dilihat, mungkin warnanya putih, kuning, mungkin habis minum obat warnanya merah, hijau dan sebagainya, itu dapat dilihat, itu najis. Sedangkan hadas itu perkara maknawi yang tidak bisa dilihat secara panca indera. Itu dari segi hakikatnya. Dari segi hakikat bahwa najis dapat dilihat, sedangkan hadas tidak bisa dilihat. Sekarang perbedaan hadas sama najis dilihat dari segi implikasi dan hukumnya, hukum fikihnya. Yang pertama dilihat dari segi niatnya. Niat menjadi syarat untuk menghilangkan hadas. Saya ulangi, dilihat pertama dari segi niatnya. Niat itu menjadi syarat menghilangkan hadas, sedangkan najis itu tidak butuh niat. Contohnya menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Kita harus niat wudu, nawaitul wudu alirafil hadas dan sebagainya. Kalau kita menghilangkan najis, maka tidak perlu niat. Yang penting kita basuh air, hilang, terus beres. Tapi kalau hadas harus niat. Kalau tidak niat ya tidak sah. Karena rukunnya wudu yang pertama adalah niat. Yang kedua dilihat dari airnya. Dalam menghilangkan hadas, air itu menjadi syarat hadas. Syaratnya harus pakai air. Wudu, mandi itu air. Kecuali kalau tidak ada baru bisa tayamum. Sedangkan najis itu tidak harus dengan air. Contohnya istinja. Istinja kan boleh memakai batu, tidak harus dengan air. Yang ketiga, perbedaan hadas sama najis. Penghilangan najis itu harus atau diharuskan untuk membersihkan mahalnya, tempat najisnya. Saya ulangi, kalau najis diharuskan untuk membersihkan tempat yang terkena najis. Contohnya, misalkan di tangan itu ada najis, ya harus dihilangkan pada tempatnya najis. Sedangkan hadas itu ya kalau mandi mungkin hadas besar, ya kita caranya ya harus membasuh seluruh anggota badan. Kalau hadas kecil dengan membasuh anggota wudhu. Jadi misalkan kita berhadas kecil dikarenakan mungkin kentut dan sebagainya. Yang dibasuh bukan bokongnya, tetapi ya anggota-anggota wudhunya yang dibasuh. Ya wajah, tangan, kaki dan sebagainya. Yang keempat, menghilangkan hadas itu tidak perlu membeda-bedakan dan tertib. Saya ulangi, cara penghilangan hadas itu tidak perlu membeda-bedakan dan tertib. Misalnya semacam ini,
Suatu ketika kita itu ngentut, terus kemudian buang air kecil, terus kemudian buang air besar, maka kita harus kita tidak perlu menghilangkan hadas tersebut satu persatu. Aku wudhu ini untuk kentut, saya wudhu lagi untuk buang air kecil, saya wudhu lagi untuk buang air besar. Cukup sekali saja hadas sebab kentut, buang air kecil, buang air besar itu sudah hilang. Itu kalau hadas. Kemudian kalau najis itu beda lagi. Misalkan kalau najis itu harus tertib, harus berurutan, atau harus semuanya harus dibasuh. Misalkan di kedua kaki ada najis, di paha ada najis, di tangan ada najis, maka tidak perlu satu tempat najis saja yang dibasuh, tapi semua tubuh kita yang terkena najis harus dibasuh dengan air. Hadas tadi kan tidak, cukup sekali. Tapi kalau najis, ya tempat-tempat yang terkena najis itu harus dibasuh semuanya. Yang kelima, berkaitan dengan pengganti menghilangkan hadas dan najis. Jika hadas, maka menghilangkannya bisa diganti dengan tayamum. Misalkan kalau tidak ada air, maka penggantinya bisa tayamum. Sedangkan najis tidak bisa diganti dengan tayamum. Itu mungkin perbedaan. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala halimuh luhur sapa Allah. Dawe pripun? Wa anzalna minas samaa'i ma'an tuhura, wa anzalna lan nurunake sapa ingsun minas samaa'i saking langit, minas samaa'i saking langit, ma'an ing banyu tahurun kang suci, wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ma'il bahri saking banyu segara, an ma'il bahri saking banyu segara. Huwa utawi ma'il bahr, huwa utawi ma'il bahr iku at-tahuru kang suci, iku at-tahuru kang suci apa ma'uhu banyune ma'il bahr. Al-hillu kang halal, al-hillu kang halal apa maitatuhu batange ma'il bahr, apa maitatuhu batange ma'il bahr. Allah telah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan saya Allah telah menurunkan dari langit air yang suci. Kemudian Rasulullah juga bersabda an ma'il bahri, tentang air laut, yaitu suci, yang mana air laut tersebut suci airnya dan halal semua bangkainya. Mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri pembelajaran mabadi fikih dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar mendapatkan manfaat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari kami ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.